Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Good or bad? Tunggu sebentar. Bad? Bertram Peto. Perkenalkan, nama aku Nahdlatul Khumairah, biasa dipanggil Nahda. Di video perdana ini, aku mau share ke kalian semua tentang wawancara seorang pengrajin tangan dan mengikuti proses pembuatan kerajinan yang beliau buat. Dengar-dengar beliau ini menghasilkan suatu karya yang hasilnya cukup benar dan mampu membawanya keluar kota. Kira-kira kerajinan tangan apakah itu? Ada yang tahu? Mungkin kameramen tahu? Wah, parah sih. Masa kameramen gak tahu? Oke deh, aku kasih tahu aja. Jadi, kerajinan tangannya itu ialah dengan sebuah peci yang terbuat dari bambu. Hah? Peci dari bambu? Yang mana aja? Emang bisa? Bisa dong. Apa sih yang gak bisa? Maka dari itu, mari kita lanjut penelusuran kita. Check it out. Aku bersama tim kameramen pergi dengan menaiki kendaraan beroda 2 menuju ke lokasi target yang akan kita wawancarai. Beliau bernama Bapak Didi Rusnadi atau kerap disapa Pak Rus. Berusia sekitar 51 tahun dan sudah dikaruniai 6 orang anak guys. Ternyata beliau ini tinggal di Kampung Palis Tegal, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, kami hanya perlu menempuh sekitar 20 menitan saja. Oke guys, kita sudah sampai di depan Alfamart Kaliasin. Nah, dari sini kita masih akan berjalan sebentar, baru setelah itu kita sampai di rumah Bapak Didi Rusnadi. Jadi, tanpa banyak cincang, langsung aja kita gas. Di samping kita saat ini adalah rumah dari Bapak Didi Rusnadi. Oh ya, ada sedikit info nih guys. Ternyata selain menjadi seorang wirausahawan, Bapak Didi Rusnadi ini juga dikenal karena menjadi salah satu warga yang dihormati keberadaannya. Karena beliau telah mengajari anak-anak sampai yang remaja belajar mengaji, mulai dari Iqra, Al-Quran, sampai ke perkitaban. Wah, keren banget gak tuh guys? Udah berbakat buat kerajinan tangan, bisa jadi ustadz pula, bukan main. Yaudah, yuk langsung kita samperin orangnya. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Bapak Didi Rusnadi? Iya. Oke, ini aku manggilnya pakai nama lengkap atau gimana nih Pak? Nama panggilan aja Rusnadi. Oke, baik, siap-siap Pak. Oke Pak, sebelum lebih lanjut aku mau memperkenalkan diri dulu Pak. Siapa tahu Pak Rus belum kenal ya kan. Perkenalkan, nama aku Nahdlatul Khumairah. Bapak bisa panggil aku Nahda. Nah, kedatangan aku di sini adalah untuk mewawancarai kerajinan tangan yang Pak Rus buat, juga mau melihat proses pembuatannya. Gimana Pak? Kira-kira boleh dilihat nggak ini? Boleh nih sekarang. Oke. Karena kalau nggak boleh kita mau balik pulang. Oke Pak, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum dulu ya Pak, supaya Bapak lebih santai dan jadi nggak tegang. Ini pertanyaannya nggak banyak kok Pak, cuma ada beberapa aja. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ini sehari-hari kesibukan Pak Rus apa aja nih selain bikin peci? Selain bikin peci, ya kesibukan ya biasa saya ngajar di Parkul Palahia dalam 1 minggu 3 hari, dan setelah dohor di Madrasah Nur El Falah Panameng, Desa Kaliasin. Dan selain itu paling kesibukan saya bercocok tanam. Oh, punya kebun Ya, juga. Oh iya. Selain itu ada lagi nggak Pak? udah nggak ada lagi nih teman. Oh itu aja. Oh oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Awalnya Pak Rus tertarik jadi pengrajin itu sejak kapan Pak? Kalau saya tertarik pengrajinnya semenjak SD kelas 5. Oh, dari kecil ya? Dari kecil. Sebenarnya awalnya cuma iseng. Kemudian saya tertarik dengan anyaman bambu sampai sekarang. Bahkan tahun 2011 itu saya diklat diberangkatkan diklat oleh Desa Kaliasin Pak Habudin ke Jogja selama 1 minggu. Disitulah saya
bikin anyaman lebih banyak, karena setelah kan setahu saya kalau di desa Kaliasin anyaman kan cuma itu aja. Tapi setelah saya diklat itu kata tutor, anyaman dari bambu itu lebih dari 150 piece model. Berarti ada banyak ya modelnya. Iya. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Siapa orang pertama yang dukung Bapak waktu mulai usaha ini, Pak? Yang pertama emang itu Pak Kades, mantan kepala desa Pak Budin yang mendukung saya pertamanya. Yang pertama kali itu Pak Budin. Yang pertama kali mendukung untuk berkembang kerajinan saya. Oke. Nah, terakhir nih Pak pertanyaannya. Waktu pertama kali coba bikin peci dari bambu ini, reaksi orang sekitar itu gimana, Pak? Ya alhamdulillah, setelah saya bikin peci, alhamdulillah itu pemesan banyak. Kan awalnya saya cuma bikin kap lampu, tempat tisu. Kan waktu bikin tempat tisu dan kap lampu itu pemirnya kurang. Nah, setelah saya pindah bikin peci, alhamdulillah pesanan lebih banyak. Oh, jadi mulai dari yang terkecil dulu ya? Ada ini enggak Pak, apa sih komentar negatif gitu, kayak mungkin kayak ngejelek-jelekin karya Papa waktu pertama kali coba? Alhamdulillah enggak ada. Positif semua ya, semua. Baik, kita sudah mendengar jawaban yang diberikan oleh Pak Rus, mulai dari keseharian beliau, awal mula tertarik jadi pengrajin, beberapa orang yang mendukung, serta reaksi orang sekitar. Nah, setelah tadi berbincang-bincang sedikit, sekarang kita mau melihat kita bagaimana proses pembuatan kerajinan sebuah peci yang terbuat dari bambu ini. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, langsung aja kita gas. Oke, itu sekarang proses pembuatan peci dari bambu ya Pak? Iya. Itu awalnya apa dulu? Awalnya dari bambu dibelah dulu, dibelah-belah, terus proses. Oke. Kenapa milih bambu sebagai bahan utamanya Pak? Karena bambu itu lebih mudah untuk di desa Kaliasin, itu lebih mudah daripada yang lain. Kan ada juga kan rotan kan lebih bisa, tapi rotan kan kalau di sini susah untuk carinya. Kalau bambu banyak. Bahannya lebih mudah dicari ya? Ya lebih mudah dicari. Oke. Ini proses pembuatannya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kalau prosesnya ya satu piece itu sekitar antara 5 dan 6 jam. Oh, beberapa jam gitu ya? Iya, satu piece. Ada nggak Pak motif yang atau pola yang paling sulit untuk dibuat gitu? Ya, alhamdulillah kalau bagi saya tuh untuk bikin peci sebenarnya nggak ada yang susah. Oh, udah jago ya? Ya. Pernah nggak pertama kali bikin itu langsung kayak aduh sulit gitu? Kalau pertama sih ya, pertama kayak bikin motif kayak gini nih saya juga nggak ketemu awalnya. Awalnya kan ini kan motif pertama bikin kayak gini nih. Kalau ini Ya. Pertama kali bikin motif kayak gini namanya motif matadok. Kalau ini kan motif bintang. Jadi setiap peci itu ada nama motifnya? Ada matadok, bintang itu yang itu yang motif kotak. Oh, oke. Ada nggak Bapak Rus itu punya motif favorit atau yang sering dipesan sama orang lain? Kalau yang sering dipesan itu modelnya ini motif bintang nih sekarang. Oh, motif bintang. Yang paling populer ya? Ya, yang paling populer ini motif bintang. Oh, oke. Selain dipakai di sekitar sini, pernah nggak hasil kerajinan ini sampai keluar daerah atau keluar kota? Kalau yang kerajinan ini yang keluar daerah ada yang ke Lampung, ada juga yang ke Bekasi, bahkan kemarin mah sama teman saya dikasihin ke orang Pakistan 2 piece. Oh my god! Wow! Itu mah bukan dibeli, cuma dikasihin. Oh, dari orang Pakistan juga ada? Ada. Oh, udah keluar negeri juga ya? Oke. Ini menurut Bapak apa sih keunikan peci bambu dibandingkan peci biasanya? Nah, kalau keunikan peci bambu, peminat kadang ngomong begini katanya, peci ini dipakainya enak, nggak gerah. Lebih adem. Dibanding peci hitam. Oh. Kalau peci hitam itu bisa dicuci gitu ya? Soalnya ini bisa dicuci nggak Pak? Ini juga bisa dicuci. Kalau dicuci langsung dijemur. Berarti selain adem nyaman juga ya. Oke, kita sudah sampai di tahap terakhir nih Pak. Tadi juga kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan peci bambu ini, dan lumayan rumit juga ya Pak pembuatannya. Oke, ini sebelum ditutup, aku mau tanya nih Pak.
Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang mau coba usaha kerajinan tangan ini? Nah, kalau pesan saya, jangan ragu mulai usaha kerajinan tangan, terus berkarya, berinovasi, dan percaya pada hasil karyamu. Usaha kecil yang konsisten insya Allah bisa tumbuh menjadi besar. Oke, baik. Itu dia perjalanan wawancara seorang perajin tangan dan proses pembuatannya. Terima kasih banyak untuk Pak Ros karena sudah berbagi cerita inspirasinya. Semoga peci bambu ini semakin dikenal luas dan dipertahankan kelestariannya oleh generasi anak muda sekarang. Sampai ke generasi yang akan datang. Saya Nadatul Sumairo, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.